أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat mari bersama-sama kita sanjungkan untuk baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam penghormatan juga untuk beliau. Mari bersama-sama kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini kajian yang pertama. Tadi saya bertanya kajiannya apa gitu, tafsirnya ya, karena Al-Quran ini panjang 30 juz. Kalau berurut dari depan, saya di Berbah itu sudah tahun yang kelima. Sekarang baru masuk surat Al-A'raf, itu 5 tahun. Al-A'raf itu 5 tahun seminggu sekali ya. Makanya ya itu kuat-kuatan nanti, kuat kita atau kuat malaikat Israel lah, itu kira-kira saya tidak tahu nantilah. Makanya dimulai dari surat-surat pendek saja. Ya sudahlah, kita mulai dari surat yang pendek yang di belakang. Tidak kita mulai dari depan. Yang pengen tahu dari depan bisa bergabung secara online setiap malam apa Mas? Malam Rabu. Malam Rabu baru di Al-Baqarah ayat 129 Rabu yang lalu itu. Setiap Rabu malam Kamis. Kalau Selasa malam Rabu saya di Berbah itu. Nah, di sana ba'da Isya. Tapi kalau di Berbah yang satu ini sudah 3 tahun itu Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah minggu yang lalu itu sudah selesai penutupan untuk yang Riyadhus Shalihin selama 3 tahun setiap minggu sekali. Nah, ini kita awali saja dari surah pendek yang belakang karena semuanya hafal. Kita tinggal nanti memahami kandungan dari surah-surah pendek yang sudah kita hafalkan itu, supaya nanti kalau kita membacanya semakin mantap. Nah, surat pendek yang paling belakang, surat yang ke-114 dari sisi tertib mushaf ini, yaitu surat An-Nas. Dan surah ini disepakati oleh para ulama turun pada urutan yang ke-21. Jadi turunnya di urutan ke-21, tetapi penempatan dalam Al-Quran itu di urutan yang ke-114. Karena memang Al-Quran yang ada di tangan kita ini disusun bukan berdasarkan pada tertib turunnya, tetapi berdasarkan pada kandungan maknanya. Dan yang mengurutkan bukan sahabat, bukan nabi, tetapi yang mengurutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Sehingga ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu atas izin Allah, sekaligus malaikat Jibril memberitahu tempat urutan dari ayat yang diberikan kepada Nabi Muhammad.
Sehingga yang dihafal oleh beliau ya seperti urutan Quran ini sudah. Nah, jadi nggak usah khawatir karena ada sementara tokoh tapi bukan tokoh muslim, tokoh non muslim orientalis, dia bermaksud untuk merendahkan kita dengan cara dia menyusun Al-Quran berdasarkan tertib turunnya. Tapi Qurannya jadi tipis sekali, tidak lengkap karena yang bersangkutan rupanya tidak bisa menemukan sejarah dari urutan turun semua ayat Al-Quran itu. Nah, itulah karena sok gaya. Nah, tapi rupanya apa yang dilakukan untuk merendahkan Al-Quran, bukan Al-Quran yang jadi rendah, tapi yang bersangkutan yang dicemooh oleh banyak orang akhirnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dalam Al-Quran itu, bentuk dari firman Allah itu dalam Al-Quran ini dikaitkan dengan lafaz-lafaz yang ada, itu biasanya bisa dikategorikan ke dalam 3 pembagian kelompok. Firman Allah yang berupa Allah mengabadikan ucapan manusia. Nah, misalkan saja dalam Al-Quran itu ucapan dari Abu Bakar ketika Abu Bakar ada di Gua Hira bersama Rasulullah dalam kondisi di Gua Thur bersama Rasulullah dalam kondisi takut. Kemudian ucapan Rasulullah, bukan ucapan Abu Bakar, ucapan Rasulullah yang diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya. Jangan takut, Allah itu bersama dengan kita. Itu ucapan Nabi Muhammad. Atau ketika Nabi Sulaiman mendapatkan anugerah dipindahkannya istana Ratu Balkis yang ada di Yaman menuju ke Palestina. Itu hanya dengan kedipan mata merem melek langsung ada depan. Nah, di situ kemudian ada firman Allah, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku. Siapa yang mengatakan ini? Nabi Sulaiman. Nah, oleh Allah diabadikan dalam firman-Nya itu. Ada juga firman Allah itu memang pemberitahuan yang Allah berikan kepada kita dengan firman-Nya, tidak mengabadikan apa saja. Atau yang ketiga, semisal dengan yang akan kita baca ini, jadi firman Allah berupa perintah kepada kita agar kita mengucapkan hal yang sama yang Allah ajarkan kepada kita itu. Nah, sehingga di sini qul, katakan. Nah, karena mukhatabnya waktu itu adalah Nabi Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad. Tetapi sekali lagi, kalau informasi dalam Al-Quran sekalipun itu diperintahkan oleh Allah kepada seseorang, maknanya itu diperintahkan kepada semua kita. Nah, maknanya di hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah belum datang kepadamu berita tentang ghasyiyah itu? Kepadamu, munya Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita yang membaca hari ini, munya itu kepada kita. Nah, itu. Nah, ketika perintahkan kul, waktu itu kul kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika kita yang membaca, kul itu ya kepada kita. Katakanlah, wahai Nur Khalis. Nah, kita itu. A'udzu birabbin nas. Nah, katakanlah seperti persis yang aku sampaikan. Jangan dirubah. Maka kalau kamu mengatakan itu, aku akan kabulkan apa yang engkau minta. Nah, ini kan di situ sebenarnya ini makna dari qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, berlindunglah, dan ketika engkau berlindung, berdoanya jangan doa yang lain.
Tapi doa yang seperti aku ajarkan itu loh, qul a'udzu, maka aku akan kabulkan apa yang kamu inginkan. Nah, sehingga ketika nanti kita itu membaca firman-firman yang semacam ini, mantapkan itu dalam hati bahwa ini perintah Allah untuk mengatakan hal yang sama persis dengan apa yang Allah firmankan, dan Allah berjanji akan mengabulkan itu, karena sama dengan kita memerintahkanlah kepada anak kita itu, tolong belikan rokok, bukan rokok ya, rokok susah ya. Ini berbeda-beda nanti soalnya nih kalau rokok itu. Tolong belikan kerupuk. Nanti kalau lebih buat kamu. Nah, itu nggak usah diperintah lagi, nggak usah dikasihkan lagi. Ketika habis beli kerupuk ada kembaliannya, langsung disaku, nggak akan marah orang tua, itu sudah hak dia. Nah, karena itu perintah yang disampaikan, dan orang tua sudah berjanji kalau lebih kamu ambil. Nah, sama dengan begini, katakan doa perlindungan ini persis seperti yang aku katakan, aku tuntunkan, maka kalau engkau berlindung kepada Allah dengan kalimat itu, aku akan kabulkan permohonan perlindungan itu. Nah, itu bentuk dari firman Allah itu. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Berlindung itu apa? Berlindung, apa berlindung? Apa berlindung itu, Pak? Bu? Menyelamatkan diri. Ya. Berlindung itu adalah menghindar dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Jadi kalau Bapak hujan, berlindung dari satu tempat, menghindar kita supaya tidak terkena hujan, kemana? Ke tempat yang lain yang tidak terkena hujan. Itu namanya berlindung. Nah, berlindung itu apa? Menghindar dari satu keadaan, satu situasi, satu tempat kepada keadaan, situasi atau tempat yang lain. Itu namanya berlindung. Ini kita berlindung dari sesuatu yang buruk menuju kepada tempat yang kita menjadi aman, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, kepada Tuhan yang memelihara manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Nah, saya urut satu-satu dulu. Sebagian ahli tafsir itu memaknai kata an-nas itu berbeda. An-nas yang pertama birabbin nas, an-nas yang kedua malikin nas, an-nas yang ketiga ilahin nas, itu berbeda. An-nas yang pertama adalah an-nas ketika kecil. An-nas yang kedua an-nas ketika dia remaja. An-nas yang ketiga ketika dia sudah tua. Ini salah satu tafsir. Nah, kalau tafsir ini tidak mesti sama ahli tafsir itu. Beliau katakan Anas yang pertama, Anas kedua, dan Anas ketiga beda. Anas yang pertama anak-anak, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia ketika kecil. Aku berlindung kepada rajanya manusia ketika dia remaja. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia ketika dia sudah tua. Nah, karena apa? Kalau anak-anak memang butuh pemeliharaan. Kalau remaja butuh kekuasaan dia, karena dia sering ngeyel kalau dikandani itu. Nah, kalau sudah tua, butuh beribadah, makanya Tuhan. Tetapi tafsir ini sangat sedikit diikuti oleh banyak orang. Maka disebutnya ini tidak populer di kalangan ahli tafsir. Karena teori dalam menafsirkan itu, kalau ada kata disebut tapi dia ada alnya, al, maknanya dia makrifat dalam bahasa Arab. Al, annas,
Bi Rabbin Nas itu kan tulisannya An-Nas, ada alnya. Yang kedua ada alnya lagi, yang ketiga ada alnya lagi. Nah, dalam teori ilmu tafsir, kalau kata disebutkan berkali-kali di beberapa tempat sementara dia menggunakan al atau dia adalah ma'rifat, maka makna kata yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sama. Jadi beda kalau nakiroh, kalau tidak ada alnya, itu pasti yang pertama dan kedua berbeda. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al usrinya ada alnya, yusranya tidak ada. Al usri yang pertama ada al usri yang kedua ada al. Yusra pertama tidak ada alnya, yusra yang kedua tidak ada alnya. Maka dalam teori menafsirkan harusnya maknanya adalah di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Tuh. Karena al-usri yang sulit, kesulitan itu disebut dengan al. Walaupun di dua tempat maknanya satu saja. Kesulitan yang pertama dan kesulitan yang kedua itu sama. Tetapi yusran tidak ada alnya. Yusran pertama, yusran kedua tidak ada alnya, makanya maknanya beda. Maka di dalam satu kesulitan itu atau bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Itu teori. Makanya ketika ada yang mengatakan An-Nas yang pertama anak-anak, An-Nas yang kedua remaja, An-Nas yang ketiga dewasa, ini tidak populer tafsir itu. Tidak populer, makanya tidak banyak orang membahas dan mengikuti pendapat tafsir yang ini. Nah, yang banyak adalah, yang masyhur adalah An-Nas pertama, An-Nas kedua, An-Nas yang ketiga itu sama saja. Seluruh manusia, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia. Kenapa dibedakan? Bi Rabbin, Rabbun, Malikun, Ilahun, tiga disebut dan berulang di situ itu. Nah, biasanya ada kesan pemelihara itu, ini kesan saja. Pemelihara itu tidak otomatis dia pemilik, tidak otomatis dia itu raja yang memelihara. Misalkan saja Bapak Ibu di rumah ada asisten rumah tangga. Bapak suka, ya betul ibu lah, ibu suka bunga. Jalan-jalan ada bunga masih kecil indah dibawa pulang. Nah, ketika nyampe di rumah yang merawat siapa? Melihara ibu atau asisten rumah tangga tadi? Ibu. Iya. Ketika yang memelihara asisten rumah tangga, dia yang nyiramin tiap hari. Tetapi ketika dia ditanya, ini milik siapa, Mbak? Nggak akan mungkin dia akan jawab ini milik saya, wong saya yang memelihara. Ini milik, karena yang memelihara belum tentu dia pemilik, ya kan? Ada kesan begitu. Maka supaya tidak ada kesan bi Rabbin Nas, kepada Tuhan atau kepada pemelihara manusia. Nah, pemelihara ini kesannya tidak mesti dia pemilik. Kalau begitu tambahin saja di situ. Apa? Malikin Nas. Kenapa tidak dibaca Malikin Nas? Beda dengan Maliki Yaumiddin. Nah, di situ boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin, tapi ulama qurra lebih masyhur berpendapat membacanya Maliki Yaumiddin. Tapi ketika Malikin Nas bukan Malikin Nas. Dulu di kampung saya itu karena hafalan orang kampung itu biasanya, karena ini surah populer. Ini surah jurusan berkat ini di kampung saya. Iya, surah ini semua orang hafal. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, apalagi ujung surat Al-Baqarah. Nah, ini semuanya ini jurusan berkat semua ini di kampung saya. Maka orang itu walaupun dia nggak tahu tulisannya, dia hafal. Karena dulu mungkin imamnya biar mudah menuntunnya, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Wah, ikutlah Malikin Nas. Ya. Tetapi ulama qurra lebih menguatkan membaca dengan bacaan Malik. Kalau Malik itu pemilik.
Ya. Kalau Malik itu raja. Karena ini kaitannya dengan manusia, ya, maka biasanya bukan pemilik manusia, tetapi dia raja. Raja karena terkait dengan ini yang dibicarakan di dalam ayat ini, surah inilah manusia. Maka lebih tepat kata ulama qurra membacanya adalah Malik. Karena kalau raja itu pasti pemilik, kalau pemilik belum tentu raja. Nah, di Malaysia itu ada raja, tetapi kalah dia kekuasaannya dengan perdana menteri. Nah, di sana itu, ya ada raja. Malaysia itu ada raja, tetapi kalah kekuasaannya dengan perdana menteri. Di Jogja mungkin juga sih ya, ada raja, sultan. Nah, tapi kekuasaannya kalah dengan gubernur, walaupun orangnya sama itu ya. Kalah dengan gubernur. Kalau gubernur bisa tanda tangan dan bisa diikuti sampai ke RT. Kalau gubernur, beliau adalah pemimpin budaya biasanya, sehingga tidak banyak bisa berkuasa ke seluruh aturan-aturan yang ada. Karena pemilik belum tentu raja. Raja pasti pemilik biasanya. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Sehingga ada kesan nanti kalau begini ini, aku berlindung kepada pemelihara manusia yang sekaligus dia rajanya manusia dan dia itu adalah Tuhannya manusia. Lengkaplah ini kalau sudah begini. Nah, lengkap ini. Aku berlindung. Nah, ini ada tiga tempat berlindung. Nanti besok kita akan sampai ke atasnya. Atas surah ini adalah surat Al-Falaq. Al-Falaq itu Qul a'udzu birabbil falaq. Disebut hanya satu saja, mohon perlindungannya kepada pemelihara waktu subuh saja. Tetapi yang diminta perlindungan dari tiga hal. Kebalik dengan ini, An-Nas itu. An-Nas itu berlindung dengan menyebut Allah dengan tiga bentuknya, tiga sifatnya, untuk memohon satu perlindungan. Kalau Al-Falaq menyebut perlindungan kepada Allah yang satu saja, birab, rabbun saja, tapi untuk tiga permohonan perlindungan. Yang An-Nas itu dibalik, memohon kepada tiga, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, untuk apa? Memohon satu perlindungan. Maknanya yang An-Nas yang kita mohon ini lebih berat daripada permohonan kita di Al-Falaq. Nah, yang ini lebih berat. Sampai kita harus menyebut tiga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswas. Apa waswas itu? Waswasah itu dulu itu maknanya adalah suara gemerincing halus dari emas, besi emas itu. Nah, arti awalnya. Jadi ibu-ibu kalau ada gemerincing emas, kira-kira tertarik kan? Emas bukan besi, Pak. Tertarik. Nah, karena itulah bukan hanya ibu-ibu di masjid ini. Dari zaman Nabi dulu, orang kalau sudah ini ada benturan suara kemerincing emas, itu semua mata akan tertuju ke situ. Makanya kemudian al-waswasah itu diartikan sebagai bisikan atau godaan. Bisikan ke arah yang buruk atau godaan. Nah, itu kata al-waswasah. Yang tadinya kan gitu ya, asal awal kata itu begitu. Ada gemerincing suara emas, orang pada tertarik ke situ. Kemudian diartikanlah al-waswasa itu dengan godaan. Dengan godaan, atau terjemah itu biasanya dengan bisikan, tapi bisikan buruk, bukan bisikan yang baik. Nah, sehingga mungkin lebih pas terjemahnya godaan itu. Dari godaan. Min syarril waswas.
dari keburukan al-waswas, si penggoda. Siapa si penggoda? Di dalam ayat ini tidak disebut. Ulama kemudian mensip-sipkan kata syaitan di situ. Maka nanti kalau dilihat dalam terjemahan Kementerian Agama, karena terjemah Kementerian Agama itu bukan terjemah murni sebenarnya, tapi dia terjemah tafsiriyah. Jadi kadang-kadang ada dalam kurung, kadang-kadang ada penjelasan, ada tambahan itu di dalam terjemah Kementerian Agama, karena dia memang terjemah tafsiriyah. Nah, penerjemah Kementerian Agama itu memilih pendapat yang menyisipkan kata setan ke dalamnya. Karena di dalam kalimat ini tidak disebut min syarril waswas, dari keburukan si penggoda, si pembisik, waswas itu. Nah, makanya kemudian adalah satu pemahaman di kalangan para ahli tafsir, tapi ini populer. Ini populer, bukan yang tadi yang saya sebut tidak populer. Ini populer. Mengapa disebutnya si penggoda? Bukan disebutkan dari godaan, ya, dari buruknya godaan, gitu. Tetapi di sini al-waswas, si penggoda. Nah, ini nanti ada bedanya orang yang melakukan kejahatan, ya, orang yang melakukan kejahatan, dia melakukan kejahatan dengan si penjahat, itulah. Atau gimana ya? Orang yang menyanyi dan penyanyi itu beda enggak tuh? Kalau orang yang menyanyi belum tentu suaranya bagus. Nah, tapi kalau penyanyi pasti suaranya bagus, dia penyanyi. Kalau orang yang melakukan kejahatan, kadang-kadang dia melakukan, tapi kadang-kadang dia juga bisa tidak melakukan. Tapi kalau dia penjahat, si penggoda, nah kerjaan dia memang menggoda. Maka di situ kemudian ulama tafsir menyisipkan kata setan. Karena setan itu satu-satunya yang perbuatannya tidak ada baiknya. Kalau disebut setan, itu kejahatan itu sendiri sebenarnya. Iya, karena perbuatan setan tidak ada satupun yang baik. Tapi kalau orang dia mencuri, itu mungkin itu karena kepepet dia mencuri. Tapi kalau disebut si pencuri, itu memang aktivitas dia mencuri gitu. Itu. Kalau orang dia yang berbuat jahat, dia yang menggoda dari godaan, dari misalnya itu bisa. Makanya di sini diartikan min syarril waswas, dari keburukan si penggoda. Si penggoda ini siapa? Al-khannas tadi itu min syarril waswasil khannas. Kata khannas itu dimaknai maju mundur, itu khannas itu. Atau dia yang pergi, itu khannas itu. Maka ulama tadi gimana? Yang populer tadi menyisipkan kata setan. Karena setan itu memang dia perilakunya maju mundur. Kalau kita tidak ingat Allah, dia maju. Tapi kalau kita ini ingat Allah, dia mundur sebenarnya. Maka dari sini ulama seringkali mengatakan sejatinya setan itu lemah. Sejatinya. Karena dia hanya akan menggoda saja, akan menyesatkan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah. Kalau dia ingat Allah, dia pasti pergi. Makanya ada hadis Nabi, lepas nanti kontroversial hadis itu oleh para pemikir hadis, terutama nanti di abad ke-20. Hadis ini dibahas agak panjang lebar antara yang pro dan kontra, apakah hadis ini sahih atau tidak. Sekalipun terdokumen dalam kitab Sahih Bukhari itu ya. Karena ada juga yang banyak membantah tidak semua di Bukhari itu sahih gitu. Itu adalah
Kalau setan itu akan menggoda kita ketika kita kala mau sholat. Ketika azan dikumandangkan, dia lari ke pentut-pentut. Nah, itu ya, ada. Tapi nanti kalau azan itu sudah selesai, dia balik menggoda. Qomat dikumandangkan, lari lagi dia. Ketika sholat didirikan, dia datang lagi. Nah, jadi dia maju mundur. Ibaratnya kayak nyamuk saja lah itu. Nyamuk itu diusir, lari. Kita lengah, datang. Nah, itu khannas itu. Aku berlindung kepada pemelihara manusia, kepada rajanya manusia, kepada Tuhannya manusia, dari kejahatan si penggoda yang dia ini lemah sebenarnya. Ya, tergantung kita lah nanti. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia selalu menggoda. Kata selalu itu dari mana kita bisa ketemukan? Dari fi'il yang dipakai. Fi'il yang dipakai adalah fi'il mudhari'. Yuwaswisu. Fi'il mudhari' itu selalu saja memberikan makna sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Nah, karena di sini menggunakan fi'il mudhari', maka maknanya memang setan itu selalu saja, yang selalu menggoda fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Jadi kita berlindung dalam surat An-Nas itu terhadap sesuatu keburukan yang berangkatnya dari dalam diri kita. Makanya berat dibandingkan sesuatu keburukan yang datangnya dari luar diri kita, seperti surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu dari penghasut yang menghasut orang luar. Berat, tetapi tidak seberat kalau itu godaan itu berangkat dari dalam diri kita. Maka yang paling berat itu sebenarnya ujian itu adalah dari dalam diri kita itu. Nah, yang selalu saja menggoda ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Ada 3 sebenarnya, sekalipun dia disebut dengan 2, jin dan manusia ya. Tetapi manusia ini bisa manusia dari luar, tetapi manusia maknanya diri kita sendiri. Nah, kalau begitu apa berarti? Dari godaan setan yang sudah masuk lewat aliran darah kita itu, dan juga dari hawa nafsu kita sendiri. Nah, itu yang datang dari manusia itu. Yang dari manusia bisa manusia dari luar, bisa juga manusia kita sendiri itu. Setan dan hawa nafsu. 2 cara yang berbeda memang, ini cara menggodanya itu berbeda. Kalau setan itu cara menggodanya bisa beragam, yang penting rugi. Jenis godaan setan itu macam-macam. Dia punya cara untuk menggoda orang ahli ibadah. Dia juga punya cara menggoda orang yang tidak ahli ibadah. Dia punya cara untuk menggoda hafizul Quran sekalipun. Dia juga punya cara menggoda orang yang malas baca Quran. Jadi dia memang punya cara. Dan selalu caranya itu dilakukan secara bertahap dia. Karena yang penting itu rugi, makanya sering ada disebut dengan istilah khutuwatis syaitan. Langkah-langkah setan. Nah, khutuwat itu langkah-langkah. Maka setan itu selalu punya langkah demi langkah. Kalau langkah yang satu itu diikuti, akan ditunjukkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya diikuti, akan ditunjukkan lagi langkah berikutnya. Diikuti lagi sampai kapan? Sampai pada saatnya nanti selesai tugasnya, setannya pergi, langkahnya kita yang melanjutkan. Pada saat itu kita ini disebut dengan setan yang berwujud. Nah, itu. Kapan manusia itu disebut dengan setan?
Wa idza khalau ila syayatinihim, itu ketika mereka kembali ke setan-setan mereka. Setan di situ bukan setan yang tidak kelihatan itu, tetapi kawan-kawannya yang sama-sama munafik itu. Disebutnya dengan syayatinihim, setan. Kapan kita berubah menjadi setan? Kalau setannya sudah pergi, langkahnya kita yang melanjutkan. Orang sering memahami kalau dia sudah mau melakukan keburukan secara terang-terangan dan memotivasi orang lain melakukan keburukan itu, maka orang tersebut sejatinya wujudnya manusia, tapi hakikatnya dia adalah, nah itulah kira-kira. Jadi kenceng sekali jandanan itu. Itu yang setan dari luar itu bisa itu ngoda kita gitu. Sekarang kan banyak tuh setan-setan itu, banyak berwujud manusia. Itu ya. Nah, bikin acara televisi pada saat umat Islam sedang giat-giatnya. Ini manusia, tetapi tabiatnya sudah menghalangi orang ke masjid itu. Tidak seperti di zaman Nabi, menghalangi dengan cara fisik. Jangan ke masjid, saya bunuh nanti. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi. Itu zaman Nabi. Tapi kalau sekarang menghalangi orang ke masjid itu banyak caranya, tidak mesti seperti itu. Ya, ada diberikanlah kepada anak-anak kita ini keasikan, misalkan game, ya, sampai akhirnya lupa dia dengan sholat itu. Ini generasi kita. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, suri tauladan kita dalam Al-Quran ada dua kan ya, satu Nabi Ibrahim, dua Nabi Muhammad SAW. Yang di dalam Al-Quran disebut bahwa di dalam dirinya ada teladan, ya gitu. Dalam Al-Quran disebut itu kan ada dua itu, satu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu luar biasa di dalam mendidik generasi. Maka generasi Nabi Ibrahim itu mungkin generasi yang paling baik. Jadi nabi kebanyakan, yang tidak jadi nabi juga ada, gitu ya. Tapi yang jadi nabi itu banyak, makanya sering beliau disebut dengan bapaknya para nabi itu. Nah, doanya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nah, jadi selalu saja, nah Nabi Ibrahim itu sama dengan Nabi Muhammad di dalam mendidik generasi. Berangkatnya dari masjid. Nah, generasi Nabi Ibrahim itu kan juga begitu ya. Diperintahkan oleh Allah untuk mengungsikan putranya. Maka beliau sampaikan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqihimus shalah. Supaya apa? Supaya anak turunnya nanti itu menjadi orang yang ahli salat itu. Itu Nabi Ibrahim. Nggak apa-apalah ditaruh di tempat yang tidak ada sumber penghidupan, yang penting dekat dengan rumah Allah gitu. Nabi Muhammad membangun generasi umat itu juga berangkat dari masjid. Bangun Masjid Quba dan seterusnya. Nah, sekarang cara menghalangi kemajuan umat Islam itu adalah dengan menghambatnya generasi kita itu dari dekat dengan masjid. Ini sudah menampakkan keberhasilannya. Makanya sekalipun kita negara-negara muslim gitu ya, tetapi kita itu selalu menunduk di hadapan negara lain sekalipun bukan muslim. Nah, ini saya tuh sering kali kalau sudah keluar negeri gitu, tugas, tapi biasa tugas. Kalau keluar negeri nggak tugas, saya nggak punya uang. Nah, keluar negeri itu kalau tugas saja. Kalau sudah masuk ke negara Asia saja yang dekat dengan kita, atau nanti masuk lagi ke Eropa, nggak usah jauh-jauh Eropa, yang Asia itu selalu sajalah kita itu selalu, ya Allah, seandainya Indonesia kayak begini ya, gitu. Iya, seandainya Indonesia kayak begini. Lihat itu ya, bahwa peradaban itu
Yang sederhana kita lihat sangat bagus. Jalannya bersih, budaya antrinya bagus, macam-macam lah ya. Itu kayaknya kita menunduk. Belum lagi kalau kita keluarkan uang kita nih, rupiah nggak ada harganya Pak, di mana ada harganya. Ke Kuwait nggak laku itu. Mau tukar nggak mau, mereka nukar punyaan kita. Jadi kita tukar dulu dengan, kalau kita habis dari Makkah ya kita tukar real dulu, baru kalau sudah real kita ke Kuwait kita tukar dengan mata uang mereka, itu baru boleh. Jadi saya sempat sampai kehausan karena kami itu tidak siap, apapun dolar kami sudah habis, yang kita bawa rupiah. Rupiah kita tidak laku, nangis kita di sana itu. Tidak usah di situ, di Dubai saja rupiah tidak laku sudah. Nggak laku. Padahal kita ini muslim loh, itu mereka saudara kita juga muslim. Ya kalau dibandingkan dari situ, kita mayoritas muslim sudah mengalami kita seperti itu. Dulu katanya, dulu Imam Masjidil Haram Indonesia, gitu ya. Ulama-ulama di sana Indonesia itu dulu. Sekarang kitalah itu ya yang harus ke sana. Nah itulah, maka harusnya ya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nasnya ini harus lebih kita waspadai. Doa kita harus lebih kenceng. Minimal jangan lupakan ba'da sholat maghrib, ba'da sholat subuh, dan menjelang tidur. Karena itu tuntunannya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas selalu dibaca kalau ba'da sholat, inda duburi kulli salah, kata Rasulullah, maghrib, subuh. Maghrib, subuh. Wah, sudah isya ya. Ya, waktunya memang pendek. Minal jinnati wan nas, dan yang tidak kalah berbahayanya godaan itu dari diri kita, hawa nafsu kita. Itu yang paling berat. Sehingga untuk itu, karena ini sangat berat sekali, maka Allah berikan tuntunan agar berlindung dengan cara membaca ini. Ini doa perlindungan yang Allah ajarkan. Maka ketika Al-Falaq dan An-Nas itu diturunkan oleh Allah, doa perlindungan Rasulullah yang lain Rasul lupakan itu, diganti oleh Rasulullah dengan ini. Nah, jadi ini sudah hafal, makanya dibaca dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau kita baca dengan sungguh-sungguh dan kita paham maksud yang ingin diinginkan oleh Allah ini, maka Allah akan kabulkan itu. Mudah-mudahan kita dilindungi dari kejahatan, bisikan godaan manusia maupun godaan syaitan, dan kita beristiqomah. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.